Ketahuilah, wahai jin ifrit, sesungguhnya begal ini adalah istriku. Ketika itu, aku pergi berlayar dan meninggalkannya selama 1 tahun. Kemudian, aku pulang dari berlayar. Ketika tiba di rumah, aku memergoki istriku, sedang berbaring di ranjangku bersama seorang budak berkulit hitam. Keduanya bercengkerama, tertawa-tawa, berciuman, dan berbuat mesum. Ketika istriku mengetahui kedatanganku, ia segera bangkit menuju ke arahku dengan membawa semangkok air. Lalu, ia membacakan sesuatu pada air itu dan memercikannya kepadaku. Sambil berkata, "Berubahlah engkau menjadi seekor anjing." Maka, saat itu juga, aku berubah menjadi seekor anjing. Istriku segera menyeretku keluar dari rumah. Aku pun keluar rumah, berjalan tak tentu arah. Akhirnya, aku sampai di sebuah toko daging. Aku masuk ke dalam toko itu dan mengambil tulang di tempat sampah, lalu memakannya. Ketika pemilik toko melihatku, ia mengambilku dan membawaku ke rumahnya. Saat tiba di rumahnya, anak perempuan pemilik toko menyambut kedatangan ayahnya. Namun, ia terkejut dan menutupi wajahnya ketika melihatku. "Kenapa ayah membawa masuk seorang laki-laki ke rumah kita?" tanyanya. "Manakah laki-laki yang kau maksudkan?" Nah, balik tanya si pemilik toko karena heran. "Ketahuilah, ayah, sesungguhnya anjing ini disihir oleh seorang wanita. Dan aku sanggup membebaskannya dari kekuatan sihir," jawab si anak. "Demi Allah, engkau harus membebaskannya, anakku," pinta si pemilik toko. Anak gadis itu pun mengambil semangkok air dan membacakan sesuatu terhadapnya. Lalu memercikan sedikit air itu ke arahku sembari berkata, "Berubahlah ke wujudmu semula." Seketika itu juga, aku berubah menjadi manusia kembali. Aku mencium tangannya sebagai tanda terima kasih. "Aku ingin engkau menyihir istriku sebagaimana ia telah menyihirku," pintaku pada anak itu. "Jika engkau melihatnya sudah tertidur pulas, percikan air ini kepadanya. Maka ia akan menjadi apa yang kau inginkan," katanya sambil memberiku sedikit air. Aku pun pulang ke rumahku tanpa sepengetahuan istriku. Ketika malam tiba dan istriku sudah tidur, aku memercikan kepadanya air yang kudapatkan dari anak pemilik toko daging. Sambil berkata, "Jadilah seekor bigal." Saat itu juga, istriku berubah menjadi bigal. Dan inilah begal yang kuceritakan itu, wahai Raja Jin. Demikianlah pedagang itu mengakhiri ceritanya. "Bagaimana begal? Benarkah ceritaku ini?" tanyanya sambil menoleh pada begal. Begal itu menggerakkan kepalanya dan berkata dengan isyarat, "Benar." Mendengar cerita si pemilik begal, Jin Ifrit mendecak kagum dan memenuhi janjinya, yaitu memberikan sepertiga terakhir dari hidup si saudagar. Pagi menjelang, Ratu Syahrazad terdiam. Sebuah dongeng yang benar-benar aneh dan indah, ujar Dunyazad ketika fajar mulai menyingsing. "Besok malam akan kuceritakan dongeng yang lebih aneh dan lebih indah dari ini. Tetapi, tentu saja jika Baginda masih memberikan kesempatan kepadaku untuk menghirup udara," kata Ratu Syahrazad seraya menoleh kepada Raja Syahrayar. "Baiklah," kata sang raja sambil berkata pada dirinya sendiri, "Aku tidak akan membunuhnya sampai aku mendengar lanjutan kisahnya." Mereka melewatkan malam itu dengan saling memeluk mesra hingga pagi hari. Keesokan harinya, Raja Syahrayar keluar meninggalkan istananya, lalu menuju balairung kerajaan. Raja Syahrayar menjalankan pemerintahan, memberikan keputusan hukum, dan mengurusi masalah-masalah kerajaan lainnya. Hal itu berlangsung hingga siang hari. Ketika hari hampir senja, balairung kerajaan pun ditutup dan Raja Syahrayar kembali ke istana.